Selamat pagi, siang. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai respons surface methodology. Kami dari paralel E, dan di sini kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Aryadani Ardiansyah dengan NPM 220-320-10214, Adenova Ramdhani dengan 220-320-10193, dengan Valen Arvia Adelensia dengan NPM 220-320-10194, Herinda Salma Trinisa dengan NPM 220-320-10200, dan saya sendiri Natalia Kalistardani dengan NPM 220-320-10199, dan yang terakhir ada Rahma Egalita Andia dengan NPM 220-320-10234. Pada presentasi kali ini kami akan membahas ada lima bab, yaitu definisi, tujuan dan kegunaan, pengaplikasian respons surface methodology, contoh studi kasus, pembahasan, dan analisis. Ya, di sini terdapat definisi, yaitu responsive surface methodology adalah metode statistika yang memiliki peran yang sangat penting dan banyak dikembangkan untuk merancang, merumuskan, dan menganalisis suatu kajian ilmiah dan produk, terutama dalam riset terapan dan pengembangan RSM, banyak digunakan dalam industri, biologi, dan ilmu klinis, dan juga ilmu sosial, dan juga ilmu pangan, sains, dan teknik. RSM terdiri dari kombinasi desain eksperimental dan regresi yang bertujuan mengoptimasi proses dan dapat mengidentifikasi keterkaitan antar faktor terhadap respon. Selanjutnya. Dan di sini ada tujuan dan kegunaannya. Yang pertama, untuk mengoptimalkan respons sistem atau proses dengan mencari kombinasi variabel input yang menghasilkan nilai responsif yang diinginkan. Kedua, untuk memahami dan mempelajari interaksi antar variabel input dan dalam sistem atau proses dengan menggunakan analisis permukaan respon. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh signifikan dari setiap variabel input, menentukan pola interaksi antar variabel. Keempat, memperoleh wawasan tentang kondisi optimal yang mempengaruhi respon sistem. Bagian selanjutnya itu ada pengaplikasian respons surface methodology atau yang sering disingkat dengan RSM. Yang pertama ada desain dan eksperimen, terus yang kedua peningkatan kualitas produk, optimasi proses manufaktur, pemilihan material, serta ada pengembangan produk. Next. Studi kasus. Terdapat perusahaan PT Indra Farma yang bergerak di industri farmasi. PT ini memproduksi macam-macam produk farmasi seperti obat-obatan. Ditetapkan produk farmasi dengan rentang nilai yield batch 84,45 sampai 102%. Untuk mengetahui kemampuan proses produksi serta kualitas, bagian QC atau quality control dari PT Indra Farma tersebut telah melakukan perhitungan dan mengecekkan terhadap 12 batch produk farmasi. Next. Di sini ada tab di define. Pada tahapan ini teridentifikasi awal masalah dilakukan terhadap hasil yield batch dari 12 produk pada industri farmasi PT Indra Farma. Dari data yang tertera pada tabel diketahui terdapat satu batch yang nilai yield batch-nya berada di luar rentang spesifikasi 84,55 sampai 102%, yaitu pada batch C. Rentang spesifikasi didapatkan dari hasil validasi proses oleh PT Indra Farma. Selain itu, diketahui bahwa nilai yield batch dari produk farmasi PT Indra Farma sangat bervariasi. Next. Oke, selanjutnya pada tahap measure. Pada tahapan measure didapatkan nilai p-value sebesar 0,223
di mana nilai p-value lebih dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat dinyatakan H0 diterima dan data berdistribusi secara normal. Plot uji normalitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itu ya, probability plot of C1 normal 95%, dengan mean 6,5, diff 3,606, n 12, AT 0,153, PE value 0,942. Next. Setelah data dinyatakan normal berdasarkan hasil uji normalitas, dilakukan pengujian menggunakan control card. Dari hasil pengujian didapatkan nilai upper control limit sebesar 102,31 dan lower control limit sebesar 80,78. Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa seluruh data memasuki rentang trend data atau rentang UCL dan LCL. Berikut gambar dari grafik diagram. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kapasitas proses potensial dan kapabilitas proses aktual. Dari hasil pengujian pada gambar di bawah ini didapatkan nilai CP sebesar 0,81 dan nilai CPK sebesar 0,65. Nilai CP kurang dari 100 menunjukkan bahwa proses tidak mampu berjalan secara baik. Sementara nilai CPK kurang dari 100 menunjukkan bahwa proses menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Dari kedua aspek tersebut masih belum memenuhi nilai standar sigma yang baik, yaitu CP kurang lebih dari 2 dan CPK lebih dari 1,5. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah variasi kurva yang menyebabkan pergeseran kurva distribusi ke kiri atau ke kanan, yang dapat berakibat terjadi penyimpangan dan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga proses ini harus diawasi. Berikut gambar dari diagram batang. Untuk depan 4 paling sama rata dengan 96, lalu 92 terdapat paling tinggi, dan 96 sama rata seperti 84 menurun. Next. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap analyze. Tahap analisis merupakan tahapan untuk menganalisis akar permasalahan dari proses produk farmasi PT Indra Pharma. Pada penelitian ini, kecacatan digambarkan melalui nilai yield batch, di mana semakin tinggi nilai yield batch menunjukkan semakin kecilnya jumlah kecacatan yang ada dikarenakan jumlah produk yang dihasilkan semakin mendekati spesifikasi. Sebaliknya, semakin kecil nilai yield batch menunjukkan semakin banyak jumlah kecacatan yang terjadi, di mana jumlah produk yang dihasilkan semakin menjauhi spesifikasi. Seperti pada gambar ini merupakan faktor-faktor dari kasus yang telah disebutkan di studi kasus tersebut, yaitu ada manusia, kurangnya presisi operator dalam menuangkan baik ke mesin, operator melakukan kesalahan setting mesin, lalu pada material, banyak material cangkang kapsul yang rapuh dan batch size yang terlalu kecil. Lalu pada mesin, celah antara tampilan dan plat kuningan yang terlalu besar, serta setting pengunci kapsul yang terlalu rapat. Kemudian dalam metode yaitu granulasi basah meningkatkan resiko banyaknya sampel yang tertinggal pada masing-masing proses. Next. Tahap selanjutnya di sini ada tahap improve. Hasil analisis dari tahapan analyze akan digunakan untuk menentukan usulan perbaikan yang dilakukan. Pada kasus ini terdapat 5 usulan perbaikan seperti gambar di samping, yaitu usulan pertama yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan secara berkala terhadap personil yang ikut serta dalam proses produksi produk farmasi pada PT Indra Pharma. Lalu usulan kedua dan ketiga berkaitan dengan mesin, di mana dilakukan pergantian plat kuningan untuk memperkecil celah antara tamping dan melakukan pengaturan ulang terhadap pengunci kapsul agar tidak terlalu rapat. Untuk usulan keempat adalah melakukan rekualifikasi vendor penyuplai cangkang kapsul untuk memastikan bahwa material bahan yang digunakan sudah memenuhi kualifikasi untuk memperkecil risiko penyok pada tahapan filling. Dan usulan yang terakhir berupa peningkatan batch size. Next.
Tahap kontrol merupakan tahapan akhir dari metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC. Tahapan ini belum dilakukan atau diimplementasikan pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan peninjauan yang berkala terhadap perbaikan yang sedang dilakukan. Peninjauan yang dilakukan berupa peninjauan perbaikan mesin, kualifikasi bahan baku, dan pelatih personalia. Next. Kesimpulan, dari hasil penelitian didapatkan indeks kapabilitas proses berupa CPK dan CP kurang dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses tidak mampu berjalan secara baik dan proses menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Oleh karena itu, PT Indra Pharma harus melakukan pengendalian dan peningkatan hasil yield batch dengan meningkatkan batch size, melakukan pelatihan secara berkala terhadap personil yang terlibat dalam proses produksi, dan membenahi pengaturan alat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.